Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengendalian mutu bahan pengolahan nabati. Apakah itu? Ada yang tahu? Sebelum kita mempelajarinya, Ibu akan memberitahu bahan baku nabati. Bahan baku nabati itu dikelompokkan menjadi 5. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, umbi, serealia, dan kacang-kacangan. Semua komoditas tersebut haruslah mendekati atau memiliki mutu yang sesuai dengan standar baku atau standar konsumen. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian dari mutu bahan pangan. Yang kedua, karakteristik mutu bahan pangan. Yang ketiga, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi mutu bahan pangan? Yang keempat, jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Yang kelima, upaya kegiatan untuk menghambat penurunan bahan baku nabati. Nah, kita akan pelajari mengenai pengertian terlebih dahulu. Pengertian mutu. Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Nah, organoleptik ini memiliki atribut yaitu parameternya kenampakan, warna, tekstur, rasa, dan bau atau aroma. Menurut Kramer dan Twiggs 1983. Nah, kenapa kita perlu melihat atau mengendalikan mutu bahan baku pangan? Karena mutu ini dianggap sebagai kepuasan akan kebutuhan harga atau konsumen. Jadi konsumen bisa menilai, oh mutu yang baik ini harganya mahal atau murah, oh ini bisa memberikan kepuasan pada konsumen atau tidak. Nah, nanti itu akan dilihat atau diamati oleh produsen. Oh, harus yang seperti ini yang diterima oleh konsumen. Tuh ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai karakteristik mutu bahan pangan. Nah, karakteristik mutu bahan pangan itu ada 2. Ada karakteristik fisik yang tampak atau terlihat. Contohnya itu penampilan dari warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Dan ada kinetika, tekstur, kekentalan, dan konsistensi, serta flavor, sensasi dari kombinasi bau dan rasa atau cicip. Nah, di sini kita bisa lihat karakter fisiknya secara langsung ya. Misalnya, contohnya tomat, warnanya merah atau hijau. Tiba-tiba warnanya menjadi coklat atau ungu. Berarti kita bisa lihat apakah mutunya sesuai dengan standar, baik atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan itu tidak akan dibeli oleh konsumen. Nah, maka dari itu kita harus dari awal melihat mutunya terlebih dahulu, ya. Selanjutnya karakteristik tersembunyi, nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Ini tidak bisa dilihat secara langsung, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Misalnya proteinnya ada berapa persen, karbohidratnya ada beberapa persen gitu. Kenapa kita juga perlu mengetahui karakteristik mutu bahan pangan dari fisik, dari yang tersembunyi? Karena bahan pangan yang misalnya seperti tomat, buah-buahan kan sayuran seperti itu merupakan bahan baku untuk nanti produk olahannya. Jadi kita harus memperhatikan dari mutu awalnya dulu untuk diolah menjadi bahan baku. Ya, seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi mutu? Ada 2 faktor yang mempengaruhi mutu bahan pangan. Yang pertama, faktor internal. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini yang mempengaruhi mutu itu ada ukuran, spesiesnya, perkawinan, dan cacat. Nah, misalnya
tomat saat pertumbuhannya, perkawinannya tidak bagus gitu ya, atau cacat, pasti akan menghasilkan buah tomat yang mutunya cacat juga gitu. Jadi kita harus memperhatikan mutunya itu dari faktor internalnya terlebih dahulu awalnya. Ukurannya seperti apa? Misalnya yang diterima oleh konsumen itu yang besar tomatnya, berarti kita harus mencari bibitnya yang besar ya. Selanjutnya spesiesnya yang seperti apa yang suka atau diminati oleh konsumen. Nah, berarti kita harus menemukannya sesuai dengan yang diminati oleh konsumen tersebut. Selanjutnya eksternal, jarak yang harus ditempuh hingga ke tempat konsumen. Misalnya kan kalian suka lihat ya, kebunnya jauh. Nah, jaraknya ke konsumen. Selama perjalanan pasti mereka akan mengalami beberapa kendala ya, misalnya panasnya matahari atau terbentur, itu akan mempengaruhi mutu dari bahan pangan tersebut. Selanjutnya, makanan yang dikonsumsi oleh bahan pangan, pupuknya apakah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bahan pangan tersebut. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ke nilai gizi yang diberikan atau dihasilkan oleh bahan pangan. Selanjutnya, lokasi budidaya. Lokasinya seperti apa? Apakah ramah lingkungan atau dekat dengan, misalnya dekat dengan tong sampah atau bagaimana? Nah, itu juga kan akan mempengaruhi ke dalam mutu bahan pangan tersebut. Keberadaan organisme parasit, apakah ada? Nah, kandungan senyawa beracun dan polutan, misalnya dia ditanam dekat nuklir, ada radiasi nuklir. Nah, itu kan bisa ada polutan yang memasuk ke dalam bahan pangan tersebut. Nah, makanya kita harus melihat faktor-faktornya dari internal dan eksternal. Selanjutnya, jenis-jenis kerusakan. Nah, jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu yang pertama ada kerusakan fisik. Yang kedua ada kerusakan kimiawi. Yang ketiga ada kerusakan biologi. Apa perbedaannya? Nah, kerusakan fisik itu biasanya dialami oleh bahan pangan karena perlakuan fisik, terbanting, tergencet atau terluka. Ini bisa nih selama perjalanan. Misalnya bahan pangannya terbanting, tergencet atau terluka, atau dia jatuh dari pohonnya jadi menyebabkan terluka. Nah, perlakuan fisik itu dapat menyebabkan terjadinya memar, luka, dan adanya benda asing pada bahan pangan. Kalau misalnya bahan pangannya ada memar atau luka, nah itu bisa dicurigai mutunya apakah masih baik atau tidak ya. Selanjutnya, kerusakan kimia. Ini itu adalah penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Selama berlangsung proses pencucian bahan pangan, banyak komponen senyawa yang akan larut dalam air. Contohnya adalah beberapa protein yang larut air, vitamin B dan C, serta mineral. Nah, jadi saat proses pencucian atau pemasakan itu akan terjadi kerusakan kimiawi pada bahan atau mutunya itu ya. Selanjutnya, kerusakan biologi. Kerusakan biologis ini disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan pembusuk ya. Kalian sudah belajar kan jenis-jenis mikroba itu ada apa aja? Nah, di sini bisa oleh bakteri, virus, jamur, hamir, atau protozoa. Kerusakan secara biologis ini biasanya disebut dengan pembusukan. Biasanya terjadi ketika dia sudah mengalami kerusakan fisik. Jadi sudah tergencet, nanti itu ada luka, lukanya itu akan ditumbuhi oleh bakteri, di mana nanti mereka akan ada proses pembusukan gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu upaya kegiatan untuk menghambat penurunan bahan baku nabati. Bagaimana Bu caranya biar bahan baku nabati itu mutunya tetap baik? Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu adalah pre-cooling. Apa itu pre-cooling? Pre-cooling itu adalah proses penurunan temperatur bahan pangan dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan antara temperatur bahan pangan dan ruangan penyimpanan.
Nah, biasanya pre-cooling ini kita lakukan gitu ya, untuk mencegah terjadinya proses pemanasan kepada bahan pangan gitu sebelum diolah ya. Jadi kita harus mengecilkan dulu temperatur si bahan pangannya ini. Biasanya kita bisa masukkan bahan pangan ini ke kulkas gitu ya, ke dalam kulkas. Nah, saat dimasukkan ke dalam kulkas, nanti temperaturnya ini tidak akan panas kan. Jadi ada beberapa bahan pangan yang rusak ya karena pemanasan dalam ruangan gitu ya. Nanti kalau misalnya dimasukkan ke kulkas atau dilakukan penurunan suhu, dia akan lebih awet gitu ya, mutunya akan lebih baik berarti. Selanjutnya ada penanganan steril. Nah, penanganan steril ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinannya terjadi kontaminasi silang atau terjadi kontaminasi ulang. Biasanya penanganan steril ini jadi saat nanti buah atau bahan baku nabati seperti sayuran, buah-buahan, serealia, kacang-kacangan itu dipanen, dilakukan penanganan steril, yaitu dicuci ya. Nah, peralatannya dicuci untuk nanti mengolah bahan pangan itu, terus lingkungannya, karyawannya kitanya harus steril ya, harus menggunakan APD, harus sudah cuci tangan gitu. Selanjutnya ada pencucian bahan pangan. Nah, pencucian bahan pangan ini ditujukan untuk mengurangi populasi mikroba alami atau flora alami. Jadi kan mikroba itu ada flora ya atau telur mikrobanya. Nah, agar nanti saat kita olah dan diamkan bahan itu tidak dihinggapi mikroba atau ditempati mikroba gitu ya, kita harus mencucinya terlebih dahulu untuk mengurangi flora-flora itu gitu ya, untuk mengurangi telur-telur itu. Kenapa? Karena kan bahan pangan itu mengandung air, kandungan airnya tinggi, otomatis nanti akan ada bakteri atau mikroba yang hinggap ya di situ. Kalau sudah ada telurnya, kemungkinan dia akan terus berkembang dan nanti akan mempengaruhi bahan pangan tersebut. Nah, kalau kita sudah cuci terlebih dahulu, berarti steril. Tidak ada mikroba yang akan hinggap ya. Kemungkinan untuk bahan pangan itu rusak secara biologis akan sedikit kemungkinannya ya. Nah, selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan itu adalah proses pembersihan ya. Proses pembersihan itu bisa dilakukan dengan pengupasan. Jadi kita bisa melakukan pengupasan bahan pangannya sebelum kita olah menjadi produk gitu ya atau olahan. Nah, ini tuh untuk memisahkan bagian yang dapat dimakan dari kulitnya atau yang harus dibuang ya. Karena bisa jadi di kulitnya itu tadi masih ada kotoran yang memungkinkan nanti menghambat proses dari proses untuk diolah lebih lanjut gitu ya mutu bahan pangannya. Atau kalau disimpan tadi lama-lama akan membusuk. Jadi kita bisa kupas terlebih dahulu bahan pangannya. Selanjutnya ada blanching. Nah, blanching ini yaitu penggunaan suhu tinggi dalam waktu singkat untuk tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa blanching ini? Untuk menonaktifkan enzim dan mengurangi jumlah bakteri pada permukaan bahan pangan ya. Nah, di sini suhunya biasanya kurang dari 100 derajat Celcius dalam waktu sekejap. Kegunaan blanching ini nanti kan dia nonaktifkan enzim. Enzim apa tuh? Enzim yang bisa memperburuk bahan pangan ya, atau misalnya enzim yang bisa memudarkan warna. Karena dengan blanching ini dia itu akan lebih cerah warnanya ya. Kegunaan blanching ini sebenarnya banyak, tidak hanya untuk menonaktifkan enzim, bisa mengefisiensikan penggunaan mesin peralatan ya, karena saat sudah di blanching teksturnya biasanya lebih lunak. Selanjutnya mengurangi jumlah sel pada mikroorganisme pada permukaan bahan pangan. Kenapa dikurangi? Karena tadi proses pemanasan itu bisa membunuh sel mikroorganisme.
Selanjutnya menghilangkan aroma mentah, jadinya nanti terciumnya aroma sudah masak walaupun hanya sebentar ya. Terus memperoleh tekstur yang diharapkan, misalnya ingin teksturnya seperti apa, dan menghemat biaya proses selanjutnya ya, karena tadi dia udah lunak gitu ya. Selanjutnya sortasi dan grading. Nah, beda ya sortasi dan grading, kalian sudah belajar kan di kelas 10. Sortasi itu memisahkan produk yang sudah bersih menjadi beberapa fraksi mutu ya. Sortasi itu dia itu melihat kualitas dari bahan pangan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, grading itu mengklasifikasikan bahan berdasarkan nilai komersialnya, grade-nya, seperti apa ukurannya, bobotnya, dan kualitasnya yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Biasanya nih grade-nya itu beda-beda dan harganya pun nanti kualitasnya akan beda-beda gitu. Nah, itulah beberapa kegiatan untuk menghambat penurunan bahan baku nabati sehingga nanti mutu yang dihasilkan itu akan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh silakan japri Ibu via WhatsApp atau LMS ya. Sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.